Tukang bakso. Itu bunyi. Cepat-cepat tutup dulu close. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Selamat datang kembali di Toilet Podcast episode ke 7. 6. Oh 7 ding. 7. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung Toilet Podcast, terus menonton setiap konten-konten Toilet Podcast. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton ini, silakan tonton juga Toilet Podcast episode-episode sebelumnya. Oke, nah kali ini kita mau bahas apa Bun? Ada sih satu yang memang masih viral dan sampai sekarang masih hangat diperbincangkan, ya kasus Novel Baswedan, karena ini trending banyak banget di Twitter ya, dan ya penting bagiku sendiri, penting untuk kita memberikan pandangan tentang kasus ini karena memang banyak banget ya kerja-kerja buzzer yang bikin repot ya di Twitter, sampai ada salah satu yang biasa tracking soal data dari mana saja akun-akun ini, apa saja yang diperbuat dan siapa saja yang memulai nge-tweet, nulis itu di media sosial itu, dia sudah menyajikan data dan fakta yang banyak ya, soal baik dari soal nggak sengaja, lalu kemudian Bintang Emon dan Novel Baswedan. Nah, makanya kali ini bagaimana kalau kita bahas tentang nggak sengaja? Boleh. Aku juga tertarik banget sih karena emang sempat trending juga, terutama dengan Bintang Emon ya. Ya aku lucu juga sih kok bisa seorang stand up komedian gitu kan, terus jadi ikut kena sasaran serangan buzzer itu, dituduh sabu kayak gitu. Dan aku melihat ini sih Bun, akhirnya ya teman-teman yang semula cuek dengan isu-isu seperti ini tuh jadi ikut speak up gitu loh. Jadi ikut, karena apa yang disampaikan Bintang Emon tuh disampaikan secara santai, terus juga dengan humor, dan sesuatu yang gampang dimengerti lah, dan orang-orang jadi ikut ngebela gitu, jadi ikut ngebela si Bintang Emon dan akhirnya ikut mengkritisi gitu loh, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hukum yang ada gitu di Indonesia. Proses hukum yang ada di Indonesia ini, karena kalau kita lihat ya, masalahnya ini yang orang sudah melakukan penyiraman dengan air keras ya, dan menyebabkan kecacatan seumur hidup. Bener banget. Itu hanya dituntut 1 tahun. Terus coba kalau kita bandingkan dengan yang lain gitu, ada seorang nenek yang terpaksa mencuri karena kelaparan, itu sampai ada yang dituntut 7 tahun. Nah ini kan, atau mungkin dirimu sendiri juga itu. Nah, aku sendiri dulu dan tidak terbukti aku di pengadilan bahwa aku yang melakukan pembakaran pabrik dulu PT Rum di Sukoharjo, lalu kemudian aku tidak terbukti akan memprovokasi. Aku malah dituntut 4 tahun 6 bulan. Padahal itu jelas-jelas demi menghentikan pencemaran lingkungan. Nah ini orang yang sudah jelas-jelas menyiram air keras ya ke orang lain, yang bahkan dia pengen sholat subuh, baru balik sholat subuh. Ini dibilang nggak sengaja dan cuma 1 tahun. Serius, aku ya nggak tahu ya apakah habis ini langsung di take down video kita atau bahkan kita malah diserang lagi sama buzzer. Tapi yang bagiku sendiri yang nggak masuk akal, serius. Nggak masuk akal apapun pembenaran yang coba dilakukan oleh jaksa ya. Melihat fakta-fakta yang selama aku ikutin kasus Novel Baswedan ini, pertama dia bilang dia kooperatif ya. Kooperatif bagaimana? 3 tahun loh jadi buron 3 tahun. Kooperatifnya di mana? Aku loh cuma gara-gara sakit waktu sidang, itu jadi hal yang memberatkan, katanya menghalang-halangi proses peradilan. Serius, waktu aku sidang tahun 2018, padahal aku sakit. Cuma gara-gara itu jadi hal yang memberatkan. Nah ini 3 tahun kasusnya nggak jelas, terus tiba-tiba dibilang nggak sengaja, dan dia kooperatifnya di mana? Nah, terus bagiku memang kebanyakan juga fenomena sekarang ini ketika orang mulai berani speak up, ada aja pasti serangan-serangan ke dia gitu, baik media sosialnya disabotase, lalu kemudian kalau kita tahu juga ada yang bicara soal Papua kemarin, yang LPM Teknora itu, Teknora malah tiba-tiba banyak banget pesanan
Iya. yang datang ke Biasanya rumahnya. itu sih yang diserang memang yang punya pengaruh cukup besar. Jadi kayak menjauhkan akar menjauhkan dari akar permasalahan gitu loh, menjauhkan panggang dari api. Jadi seolah-olah bukan yang dia kritisi yang dibantah gitu loh, tapi bagaimana biar orang yang mengkritisi hal ini, misalnya kayak isu bintang Emon lalu kemudian soal Papua kemarin itu diserang pribadinya. Secara pribadi iya. Termasuk jadi Raffio Patra juga. Raffio Patra, gitu. Berarti, aduh gimana sih? Aku lama-lama ini sih kayak apa ya? Kalau aku sebagai orang yang awam lah ya, aku tuh sampai bertanya-tanya gitu loh, apakah negara ini tidak mencoba untuk memperbaiki diri gitu? Karena aku pikir apa yang terjadi akhir-akhir ini tuh semakin terlebih, apalagi kita kan sedang ada di masa pandemi ya, dan kemudian bagaimana ketidakbecusan pemerintah dalam itu mulai terlihat satu-satu. Iya, jadi mulai kelihatan aibnya dan itu semua jadi mengakumulasi dan aku khawatir gitu loh akan menjadi sesuatu yang membludak ke suatu waktu gitu. Dan apa ya? Dan emang aku udah bisa melihat sih, aku sebagai orang yang awam dan masih belajar pun aku bisa melihat bagaimana orang-orang yang semula acuh ya itu tadi jadi mulai ikut perhatian dan ikut mulai bersuara gitu loh. Iya, karena memang ini ibaratkan mungkin karena proses efek dari kebanyakan orang lebih lama di rumah juga kan. Jadi akhirnya orang jadi banyak menggali sesuatu. Benar-benar. Dan bintang Emon ini cukup banyak membuat orang jadi gitu loh, jadi berani speak up. Terus kayak kemarin juga kan soal isu Papua, biasa akun-akun kayak akun gosip, akun-akun selebgram itu yang nggak pernah bahas soal rasisme, tiba-tiba mulai bicara soal ya walaupun Papua, ini juga sih terpancing lewat Black Lives Matter. Nah, itu dia sih. Cuma ya ini sih poin pentingnya, mulai banyak orang tahu gitu, mulai banyak yang sadar, mulai banyak orang yang punya pemikiran kritis dan bahu-membahu melindungi ketika orang ini diserang, kayak misalnya Raffio Putra kemarin kan. Raffio Patra banyak yang bersolidaritas. Lalu kemudian LPM Teknora banyak yang bersolidaritas dan ibaratkan klimaksnya ini ke bintang Emon. Walaupun sebelumnya banyak juga yang sudah bersolidaritas ke Transpuan misalnya. Tapi yang pas Emon ini klimaksnya banyak banget, bahkan kayak orang-orang yang tadinya kita nggak berharap di luar ekspektasi kita gitu loh, dia akan bersolidaritas kayak Firsa Bersari ya. Oh iya, Firsa Bersari. Bahkan dia berani bilang kalau terjadi apa-apa dengan bintang Emon itu ini aku bisa pasang badan. YBR siapa? Reza Arab. Reza Arab beneran. Reza Arab yang tadinya biasa selengean ya. Nyebelin banget. Tiba-tiba dia bersolidaritas dengan gokil banget sih ya, dia bilang pokoknya nggak pakai bahasa Inggris lah, intinya kalau ada apa-apa sama lo gue siap pasang badan gitu. Jadi nah ini sih ya, aku mah di satu sisi walaupun upaya negara mencoba membungkam kritis-kritis seperti bintang Emon ini, mulai banyak orang yang bahu-membahu membantu orang itu gitu loh. Jadi mendukung orang tersebut selagi apa yang dia lakukan itu benar, di solidaritasnya datang ke dia itu. Karena kebanyakan yang menghujat ke bintang Emon ataupun kasus novel Baswedan ini justru datang dari buzzer gitu. Kalau aku tadi ya baca data dari Mas Ismail Fahmi ini, dia akan menyajikan data tentang bagaimana asal muasal dari tagar nggak sengaja di Twitter ini, terus kemudian bintang Emon pakai sabu ya, terus kemudian novel Baswedan. Nah, kalau soal bintang Emon kayak nggak sengaja gitu, yang videonya nggak sengaja itu datang dari berbagai macam akun gitu loh, dan dari berbagai macam influencer, lalu kemudian datang dari berbagai macam media. Jadi ibaratkan kalau bisa dibilang kayak netizen organik gitu kan, asli. Nah, kalau yang buzzer sendiri, ini kalau kata Mas Ismail Fahmi ya, itu tentang awal mula si Sabu ini, si Emon di bab Sabu ini berawal dari akun Lintang Hanita yang cuma 2 followers, lalu kemudian Tiara 61 XXX cuma 9 followers, terus ada Liar Angsa 0 followers, nggak ada follower sama sekali. Jadi ketika masing-masing di explore ya, mereka bertiga ini ternyata nge-tweet di jam yang sama gitu dengan caption yang sama. Nah, dari situ sebenarnya asal muasal dari bintang Emon itu diserang. Nah, ini bagus sih. Jadi kita dibudayakan oleh Mas Ismail Fahmi ini. Aku udah beberapa kali sih baca tweetnya tentang bagaimana dia lihat track
nge-track soal kayak isu Papua kemarin, siapa aja yang pertama kali nge-tweet. Nah ini buat teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa follow Mas Ismail Fahmi biar lebih cerdas lah dalam melihat isu yang berkembang di media sosial, karena banyak banget manfaat dia mengajarkan kita bagaimana berbasis data gitu loh dalam melihat suatu masalah. Nah itu sih. Terus fenomena kayak orang kritis seperti Emon ini yang dikemas dalam bentuk lucu ini memang akhir-akhir ini banyak mendapat tempat gitu loh. Kalau kayak kita lihat satir-satir ke negara yang dilakukan oleh Bilven ya, kan misalnya kritis ke negara dengan cara yang lucu, dengan konsep yang ibaratkan humor gitu, itu cukup banyak memantik orang untuk belajar jadi kritis. Jadi fenomena bintang Emon ini sebenarnya bagus gitu loh. Aku melihat ini sesuatu yang bagus, mengingat dia seorang influencer yang banyak pengikutnya, seorang stand up comedian yang banyak pengikutnya. Jadi apa yang diomongin itu banyak banget yang lihat dibandingkan dengan kita yang baru mulai merangkak gitu. Jadi ya bagiku teman-teman yang ada di luar sana ya jangan mudah terpengaruh sih dengan pengalihan isu. Kalau memang misalnya kayak bintang Emon, jangan lihat latar belakang orang berbicara ini. Ketika kita kalau kalian memandang segala sesuatu isu itu hanya berdasarkan orang bicara, susah. Akan selalu kalah. Misalnya ketika Profesor A ngomong salah, terus ini cuma pemulung yang ngomong benar, itu pasti yang selalu dibenarkan si profesor. Nah ini susah kalau kita banding-banding begitu. Lihatlah apa yang konteks yang diomongin. Misalnya kayak bintang Emon ngomongin soal mana mungkin ini nggak sengaja kan. Nah itu konteks yang itu yang diperhatikan, bukan malah kayak yang lain gitu. Dan alhamdulillah bintang Emon kemarin netizen cukup cerdas, dan kalau lihat selain buzzer yang tweetnya sama yang robot itu, banyak netizen yang kemudian berpihak ke bintang Emon. Nah aku berharap tidak hanya di isu itu sih, tapi di isu-isu yang lain kayak isu-isu RUU PKS itu lihatlah, di isu-isu yang kayak Papua, di isu-isu Omnibus Law. Nah itu lihat latar belakangnya orang yang even walaupun lihat latar belakang yang diomongin gitu loh. Tunggu belum selesai. Nanti bilang aku setengah-setengah ngomong. Nah lihat latar belakang dari isu itu, bukan latar belakang orangnya. Lihat isu itu seperti apa. Jangan jadi malas berpikir lah, jadi cuma terima aja. Si influencer A bilang A, langsung A. Nah itu sih kalau aku kayak bintang Emon ya. Oke, kali ini dia benar ya, karena dia benar, bagiku dia benar, kita ikuti. Tapi kalau suatu saat dia salah, ya salah. Nah mungkin Chandra ada pendapat lain lagi. Enggak, ya aku sepakat sama. Bukan sepakat sih, sekali nggak sepakat lah. Nggak, aku sepakat sama yang kamu bilang karena kamu benar. Yang sama yang kamu sampaikan. Cuman emang, tapi aku cukup ini ya, karena ya itu sih, karena punya banyak waktu luang dan nggak ada kegiatan, aku juga cukup mantau gitu loh di akunnya Dennis Regar. Tuh orang-orang yang juga ikut menyalahkan bintang Emon tuh tetap ada gitu loh. Ini Dennis Regar kan, kalau Dennis Regar kita udah tahu dia ke arah mana. Dan ikut apa ya? Enggak, sebenarnya ketika kasus kamu juga yang soal UU ITE itu, aku pun sempat melihat itu karena di-upload di SafeNet ya. Aku harus ikut satu persatu membalas respon orang-orang yang menyalahkanmu gitu loh. Akhirnya malah menyalahkan pribadimu, bukan justru ikut berpikir terkait dengan sebenarnya apa sih kok sampai satu manusia ini sampai harus sebegitunya berurusan dengan Jokowi. Sampai harus sebegitunya ditangkap dan segala macam tanpa kemudian dikaji gitu loh, atau dicari tahu atau esensinya yang disampaikan itu apa kayak gitu. Dan aku pun melihat akhirnya kan nge-follow bintang Emon ya. Aku melihat sempat ada ketakutan gitu dari si Emon, dan ketakutannya itu ya mungkin karena ini pertama kalinya gitu loh dia akhirnya dapat tuduhan, dapat fitnahan yang bagiku tuh cukup keji sih, dituduh sabun segala macam. Mon, kamu masih dituduh sabu, aku dituduh mesum, sabun, udah ada yang lagi. Nah itu apa namanya, dituduh seperti itu gitu loh. Jadi dia tuh takut, dan mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman di luar sana kalau hal yang dialami bintang Emon itu juga dialami oleh teman-teman yang vokal di luar sana. Jangan aku. Enggak. Munir. Ya bisa. Seperti Munir dan siapa lagi sih Bun? Banyak. Ya, Sono, Veronica Koma. Oh iya. Banyak. Jadi banyak banget itu loh. Bahkan aku tadi sempat baca juga dari Komnas HAM ya, dari data di Komnas HAM yang Komnas HAM itu potong dulu. Bintang Emon
selamat datang di gerombolan yang selalu dianggap menjadi musuh negara. Serius bintang emang. Jadi untuk aku tahu kamu nggak kenal aku dan aku juga nggak pernah ketemu kamu. Tapi apa yang kamu rasakan sekarang? Itu sudah berkali-kali aku rasain. Bahkan aku dibilang yang orang paling dibenci orang bahkan aku pernah dibilang orang tua aku nggak peduli lagi sama aku. Padahal orang tua aku itu tiap hari nelpon. Cuma gara-gara apa kita menentang RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, kita menentang revisi Undang-Undang KPK. Cuma gara-gara itu aku dibilang orang antisosial, dia bilang cabul, orang yang nggak laku-laku. Padahal ada pencapaian. Kan? Jadi itu selamat bergabung. Welcome. Aku tadi sampai mana sih? Sampai lihat di apa itu? Oh iya, aku pun sempat baca ya dari Komnas HAM, di mana Komnas HAM juga mengambil datanya dari LBH, catatan akhir tahun 2019, bahwa memang dari data itu memang ada upaya gitu loh, Bun, ada upaya untuk bagaimana permasalahan ini. Bukan sekedar mengaburkan, bahkan sampai memang ada upaya untuk membungkam. Jadi ada upaya pembungkaman secara sistematis itulah terhadap kawan-kawan yang coba speak up dan vokal secara aktif terkait dengan isu-isu yang ada. Banyak akun-akun ditutup loh, Roy Murtado. Oh iya, Roy Murtado, Gus terus Roy, yang tadi Pasifiste. Iya? Iya. Kalau kalian mah enak. Bukan enak sih, nggak ada enaknya. Ada akun-akun yang di kayak di apa gitu ya, diretas ya, ditutup. Kayak Roy Murtado tadi. Terus ada siapa Pasifiste ya. Jadi ini bukti bahwa ada upaya untuk membungkam orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak sesuai keinginan negara gitu loh. Ya, kita bisa saja serius. Aku secara pribadi bisa saja seia dan sejalan dengan negara kalau tidak merugikan orang banyak. Nah, kalau merugikan orang banyak, maksud aku harus seia? Kan nggak mungkin gitu loh. Terus kamu ada lagi nggak? Ini udah berapa menit sih? Lanjut. Ya itu, aku juga jadi keingat dan apa yang kemudian dialami oleh kawan-kawan semua terkait dengan pembungkaman itu. Aku jadi keinget ini salah satu diskusi dari YLBHI juga terkait dengan otoritarianisme gaya baru. Jadi oke, mungkin kita saat ini sedang tidak berada di zaman Orba. Dan sama sebenarnya. Ya walaupun akhirnya sebenarnya karakternya itu sama, di mana salah satunya itu memang kita dibiarkan untuk berekspresi atau berpendapat gitu ya. Tapi permasalahannya sesuai dengan koridor mereka aja. Nah, permasalahannya adalah yang bisa berkeliaran bebas untuk berbicara dan segala macam itu cuma pendapat-pendapat yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Tapi di luar dari itu kayak terancam dikriminalisasi lah dan segala macam kayak gitu. Jadi ya ini keadaan negara kita. Nah, kalau kita kembali lagi ya, ke soal nggak sengaja ini, soal nggak sengaja ya. Kalau aku ngelihat misalnya soal kasus, aku ini pendapatku pribadi ya, entah teman-teman di sana sepakat atau enggak. Kalau aku ngelihat sebenarnya aku malah ketika pertama kali dengar tuntutan ke pelaku penyiraman air keras ini, aku jadi teringat mafia peradilan gitu, mafia hukum lah kalau bahasanya band dari Bali, Afikula. Karena aku waktu di penjara kemarin itu 18 bulan, aku seblok ya, seruang tahanan dengan jaksa. Ada yang jaksa yang pelaku yang ditangkap, operasi tangkap tangan oleh KPK, lalu kemudian ada hakim juga, hakim ad hoc itu waktu itu. Jaksa malah ada 3 orang kalau nggak salah, dan ada polisi juga di dalam. Nah ini kan kayak kita nggak bisa menutupi fakta juga kan, dan bahkan juru bicara Jaksa Agung yang tahun 2013 juga itu, waktu itu aku lupa namanya, itu dia memang bilang bahwa memang banyak banget mafia peradilan. Aku lupa namanya. Mungkin teman-teman bisa lihat pernyataan Jaksa Agung Sekretaris Jaksa Agung tahun 2013 tentang banyaknya mafia peradilan. Nah, itu sebenarnya fakta yang benar-benar ada gitu loh. Nah, dan melihat ketika sampai di penjara ternyata juga ada jaksa, ada hakim. Dan kasusnya rata-rata tentang upaya kayak misalnya sogo menyogo biar hukuman ringan lah dan lain-lain. Dan aku kemarin akhirnya tracking soal mafia hukum. Oh, ternyata banyak banget. Ternyata banyak banget yang ya sogo menyogo biar hukuman diringan. Jadi aku, ini cuma pendapatku pribadi, aku jadi kepikiran itu gitu loh. Aku jadi menebak-nebak apakah ini memang ada motif seperti itu lagi. Tapi ya
ya kata Kejaksaan Agung, seandainya kalau ada kesalahan mereka siap proses. Nah aku sih mungkin itu juga bisa jadi bahan untuk dicari tahu. Karena kalau lihat masa ya udah seperti ini, tapi ada yang janggal kan, masa cuma 1 tahun. Nah aku ya seperti yang koalisi tim kuasa hukumnya si Novel Baswedan, kalau aku memang presiden untuk menjawab keraguan ini, untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia, ya presiden harus berani membuat tim independen. Karena kalau enggak, ya kayak pertanyaanku tadi, apakah memang di sini ada mafia hukum lagi? Itu enggak, kalau enggak ada tim independen enggak akan terjawab lagi, dan akan terus kecurigaanku ya akan terus ada. Dan aku yakin tidak hanya aku yang seperti itu. Nah, terus kalau seandainya juga ini dibiarkan oleh presiden tidak segera membentuk tim independen, takutnya ini akan berbahaya bagi misi pemberantasan korupsi dan bagi aktivis HAM gitu loh. Karena kalau kita tahu ya, sebelum Novel Baswedan hal ini pernah menimpa Munir karena dia berani membela soal HAM ya. Dia secara berani berada di garis depan membela soal HAM, akhirnya dia dibunuh gitu loh. Nah, ini juga menimpa Novel. Walaupun dia bilang di situ motif pribadi ya, atas dendam pribadi, tapi kan kita tahu si Novel ini aktivitasnya di mana. Dia banyak mengungkap kasus-kasus mafia korupsi ya, mafia hukum. Banyak banget yang kasus-kasus besar yang diungkap oleh Novel Baswedan. Nah, ya aku malah melihat ya ini bentuk upaya untuk biar si Novel ini jerah gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa sampai sekarang malah di pengadilan, di peradilannya itu, di pengadilannya itu malah motif-motif seperti itu nggak diadakan gitu. Sampai Novel itu kan kayak kecewa banget ya kan. Nah ini yang seharusnya coba dipertimbangkan lagi lah oleh presiden. Masa presiden nggak bisa nunggu instruksi dulu ya? Nggak bisa bentuk tim independen untuk mengungkap kasus ini, karena ini sudah cukup meresahkan orang gitu loh. Banyak banget meresahkan. Gagal Novel, nah ini akan menjadi kegagalan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal kita masih ingat Jokowi tahun 2017 ketika kasus pertama kali Novel Baswedan ini mencuat, Jokowi bilang ini penyerangan brutal. Pak, yang brutal hanya dituntut 1 tahun. Tolong Bapak pertimbangkanlah untuk segera membuat, bukan pertimbangkan lagi, segera membuat tim independen. Karena kalau enggak, orang yang sebrutal ini Pak cuma dihukum 1 tahun. Cuma dituntut 1 tahun loh Pak, orang yang sebrutal ini. Jadi kalau bisa, karena Bapak udah pernah memaafkan saya, jadi saya rasa saya tidak punya salah lagi ke Bapak. Iya, karena di media Kapolda Jateng bilang Jokowi memaafkan Is. Jadi kalau bisa Bapak cari segera bentuk tim independen. Nah, kalau enggak ya mafia hukum ini, karena memang track recordnya udah banyak banget ya, yang bahkan banyak banget operasi tangkap tangan, ya bakalan terus terjadi seperti ini. Hukum di Indonesia bakal selalu tumpul ke bawah, selalu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karena orang demo anti rasis Pak, atau nenek yang terpaksa mencuri karena kelaparan, itu dihukum jauh lebih tinggi. Dan bahkan pelaku penyiraman air keras yang sipil itu dituntut 12 tahun. Ini cuma 1 tahun, gak masuk akal. Mau bilang dia kooperatif 3 tahun loh dia jadi buron. Mau bilang gak sengaja, mana ada nggak sengaja pakai air keras atau tidak bermaksud melukai. Mau bilang tidak bermaksud melukai, nggak mungkin gitu loh. Pakai air keras, kalau tidak bermaksud melukai ya pukul aja pakai tangan. Kalau nggak bermaksud melukai, air sirup. Ini air sirup atau cabai kan, cabai biar pedas kan. Ini air keras loh, itu tidak bermaksud melukai. Subuh-subuh air keras. Subuh-subuh lagi. Nah mungkin itu sih kalau dari aku. Terakhir, kamu ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar? Apa ya? Kalau aku apa dong? Apa ya Bun? Soalnya kita udah ngomong banyak, pastinya nanti orang mau terserah soal bintang Emon, soal orang yang mulai berani kritis. Oke. Kalau aku mungkin ini ya, apa ya? Teman-teman
belajar juga untuk speak up kritis. untuk berani mengkritisi negaranya sendiri, ya jangan pernah takut sih, karena memang modusnya negara memang ya kayak gitulah, dengan mungkin penyerangan secara pribadi memang justru itu dilakukan tujuannya memang untuk membuat kalian takut gitu loh, untuk membuat kalian bungkam. Jadi ya kalian nggak perlu takut, justru yang harus kita lakukan itu adalah saling menguatkan, saling bersolidaritas terhadap kawan-kawan kita yang sedang aktif dan vokal itu untuk bicara soal isu-isu negara saat ini, seperti itu. Kalau Chandra sudah berpesan ke mungkin ke teman-teman yang di luar sana ya, buat netizen atau mungkin yang nonton video ini, kalau aku ingin ya berpesan ke dan menguatkan, bukan berpesan sih, saling menguatkan ke Bintang Emon. Mon, selamat datang di lingkaran orang-orang yang dibungkam hanya karena kritis. Apa yang kamu alami juga banyak dialami oleh kawan-kawan di luar sana, dan termasuk aku sendiri. Dan serius aku bangga banget ke orang-orang seperti Bintang Emon ini. Aku mau bilang kalau secara umur dia adikku, soalnya adikku 2 tahun. Adikku 2 tahun. Jadi Mon, gak usah takut, serius. Mungkin ya, itu dari aku. Jangan lupa apa? Tukang bakso. Itu bunyi. Cepat-cepat tutup dulu, close. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, ini teh aku mau lihat tukang bakso dulu. Mau beli bakso, lapar. Bisa ada tukang bakso dulu.